kita masuk ke soal. Di sini soalnya, suatu sampel random yang terdiri dari 144 wisatawan asing telah dipilih guna diwawancarai dari populasi yang dianggap tidak terbatas dan terdiri dari semua wisatawan asing yang ada di Indonesia. Berarti diketahui di sini ada 144. Diketahui. Dan sama dengan 144. Selanjutnya, dari wawancara itu diketahui rata-rata pengeluaran perkunjungannya ialah 900 per wisatawan. X-barnya berarti diketahui 900. Selanjutnya, jika dianggap deviasi standar dari pengeluaran semua wisatawan di Indonesia sebesar 120, berarti di sini standar dari pengeluaran semua wisatawan itu sigma 120. Maka buatlah interval keyakinan sebesar 95% untuk menduga rata-rata pengeluaran per wisatawan perkunjungan di Indonesia. Jadi 1 min alpha 95% atau 0,95. Alpha 0,95 1 dikurang 0,95 sama dengan 0,05. Lalu alpha per 2-nya berapa? 0,05 dibagi 2 sama dengan yaitu 0,025. Oke, selanjutnya kita akan mencari tabel Z-nya. Tabel Z-nya itu kita buat di sini kurvanya dulu. Kurvanya di sini itu adalah 0,025. Nah, kita cari yang di sininya. Caranya 0,5 kurang 0,025. Hasilnya adalah 0,475. Nah, ini 0,475 ini kita akan cari tabel Z-nya. Cara gimana nanti tabel Z-nya itu akan ditunjukkan di layar. Tabel Z-nya itu kita cari yang 0,475 atau mendekati 0,475. Di situ ada, kita ketemu ada 0,4750. Kita geser ke kiri, dapat 1,9. Kita geser ke atas, dapat 6. Jadi di sini itu tabel Z-nya itu 1,96. Semuanya sudah diketahui. Sekarang kita masuk ke rumusnya. Kita masukkan rumusnya itu ada P penggunaan X bar dikurang Z alpha per 2 dikali sigma dibagi akar N kurang dari mu kurang dari X bar ditambah Z alpha per 2 dikali sigma dibagi akar N. Nah, di sini adalah rumusnya. Sekarang kita masukkan rumusnya tadi. Oke, buka kurung. X-bar ini berapa? Diketahui 900. Kita masukkan ya, 900 dikurang Z alpha per 2-nya itu berapa tadi di sini? 1,96. Berarti 1,96 dikali sigma-nya ini sini 120. Kita masukkan 120 per akar N. Akar N di sini N-nya itu diketahui 144. Berarti akar 144. Sudah. Lalu mu kurang dari X bar di sini berapa? 900. Kita masukkan ya, 900 ditambah Z alpha-nya berapa tadi? 1,96 dikali 120 dibagi akar 144. Oke, sudah. Kita hitung guys sekarang. Kita hitung yang bagian ininya dulu, di pengurangannya dulu. P buka kurung 900 dikurang 1,96 dikali 120 bagi akar 144. 1,96 kita bagi 1,96, lalu 120 dibagi akar 144. Akar 144 itu adalah 12. Jadi 120 dibagi 12 ya. 120 dibagi 12 itu adalah 10. Kita masukkan di sini 10. Lalu kurang dari mu kurang dari 900 ditambah sama kayak tadi ya, 1,96 dikali 120 dibagi akar 144 tadi berapa? 12. Jadi 120 dibagi 12 yaitu 10. Tutup kurung. Nah, sudah sampai sini kita hitung. P 900 ini 1,96 dikali 10 itu 19,6. Jadi 19,6. Kurang dari mu kurang dari 900 ditambah 1,96 dikali 10 tadi berapa? 19,6. Nah, di sini kita jumlah, ketemu hasilnya 880,4 kurang dari mu 900 ditambah 19,6 itu 919,6. Seperti ini pemasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nama saya Cika Studi Hapsari dengan NIM 63220466. Saya akan menjelaskan tugas statistika yaitu dengan soal ini berikut. Sebuah pabrik memproduksi sekrup sampah acak sebanyak 50 sekrup. Diambil dan diukur panjangnya rata-rata panjang sekrup dalam sampel adalah 5 cm dengan standar deviasi 0,0 cm. Tentukan nilai interval kepercayaan 95% untuk rata-rata panjang semua sekrup yang diproduksi pabrik. Diketahui nilainya 5 X bar 5%, sigmanya 0,02, alfanya 5% sama dengan 1 dikurang alfa sama dengan 95% dikurang 0,95%. Alfa sama dengan 1 dikurang 0,95, hasilnya 0,05. Lalu saya akan membandingkan lagi. Z alfa dibagi 2, Z dibagi 2 sama dengan Z 0,05 dibagi 2 sama dengan dibagi Z 0,025. Ini 0,025 sama dengan 0,5 dikurang 0,25 sama dengan 0,45, jadi 1,96. Tabel distribusi. Lalu penyelesaiannya P dalam kurung 5 min Z 0,025. Lalu itu kalau dikali ini 0,02 dibagi angka 50. Lebih kecil dari mu, lebih kecil dari 5 ditambah Z 0,025 bawahnya kali 0,02 per dalam kurung 50 dikurung angka 50 dikurung. Lalu bawahnya E dari kurung 5 kurang 1,96, 1,5 lebih kecil dari U dikurang 5 ditambah 1,96 kali 0,005 dikurung. Lalu bawahnya P dalam kurung 5 dikurangi 0,0098 lebih kecil dari mu, lebih kecil dari 5 ditambah 0,0098 dikurung. Lalu hasilnya P dalam kurung 4,9902 kurang lebih kurang dari mu, lebih kurang dari 5,0098. Sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanidia Fipratiwi dengan NIM 63220556. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendugaan parameter rata-rata dengan sampelnya yaitu populasi. Baik, sekarang kita masuk ke soalnya. Seorang pakar ingin menentukan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan 3 lubang pada suatu penjepit logam. Berapa banyak sampel yang dibutuhkan agar ia 90% yakin bahwa rata-rata sampelnya akan menyimpan kurang dari 15 detik terhadap rata-rata hakikinya. Asumsikan penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa sigma-nya itu 45 detik. Nah, lanjut ya, kita akan masuk nih untuk diketahuinya. Diketahui yang pertama itu ada itu adalah galat. Galatnya sebesar 15. Tadi 15 ya, ini 15 detik ini 15. Lanjut, sigmanya itu sebesar 45. Pendugaan intervalnya yaitu alfa sama dengan 10%. Dari mana sih 10%? 10%-nya itu dari kurva ini. Ini kan dia ada 2 nih.
yang tidak diarsir dia sebesar 90%. Makanya agar dia menjadi 100%, berarti kalau ini 90%, 10%-nya dari mana? Dari yang diarsir. Nah, 10% itu di sini yang diarsir ya. 10%, alfanya 10%. Selanjutnya 1 dikurang alfa sama dengan 90% ya. Tadi 90% kalau didesimalin hasilnya jadi 0,90. Selanjutnya alfanya 1 dikurang 0,90 hasilnya yaitu 0,01. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke penggunaan tabelnya. Kita di sini memakai tabel Z. Jadi tabelnya itu ada dua ya, ada tabel Z, ada tabel T. Nah, kalau di sini saya memakai tabel Z. Rumusnya itu Z alfa dibagi 2. Maka Z alfanya itu tadi sebesar 0,01 dibagi 2. Maka hasilnya Z 0,05. Lanjut, kalau dilanjut itu jadinya 0,5 dikurang 0,05. 0,5 dapat dari mana sih? 0,5 itu dapat dari balik lagi ke kurva. Jadi satu kurva ini kalau full itu dia bernilai 1. Kalau setengah kan dia dibagi 2 nih. Ini 0,5, ini 0,5. Makanya di sini tertulis 0,5. Tadi balik lagi 0,5 dikurang 0,05 hasilnya yaitu 0,45. 0,45 ini kita cari di tabel mana sih yang mendekati 0,45. Setelah dilihat di tabel ternyata yang mendekati 0,45 adalah 1,65. Kita ada rumus untuk menjawab soal yang tadi. Rumusnya itu N sama dengan Z alfa per 2 dikali dengan sigma pangkat 2 dibagi E pangkat 2. Maka kita tinggal masukin aja tadi interval yang udah pada kita cari. Z alfa per 2 itu tadi 0,1 dibagi 2, terus lanjut dikali sama sigma. Sigmanya tadi sebesar 45. Maka kita tulis di sini 45. Lalu pangkat 2 dibagi sama E. E-nya tadi 15 ya, E-nya 15 pangkat 2. Kita jumlahin, kita hitung. Z 0,1 dibagi 2 itu dia hasilnya tadi 1,65 ya, sesuai sama yang udah di tabel. Kita cari di tabel 1,65 dikali dengan 45 pangkat 2 langsung dibagi 15 pangkat 2. Ini kita tinggal cari aja, hitung dulu di kalkulator. 1,65 dikali dengan 45 pangkat 2 hasilnya 5.513,06. Ada komanya deh ya. Pokoknya nanti dihitung dulu ya, dihitung dulu di kalkulator, terus dibagi 15 pangkat 2 itu 225. Tinggal dijumlah akhirnya, hasilnya 5.513,06 dibagi 225, hasilnya yaitu 24,5025. Jadi hasil akhirnya untuk soal populasi sampel populasi yang pertama sebesar 24,5025. Hai, perkenalkan nama saya Sarah Diantita Barat dengan NIM 63220541 dari kelas 635A05. Di sini saya akan menjelaskan soal proporsi. Nah, soalnya selama tahun 1999, 60 dari sampel yang sudah sebanyak 600 angkatan kerja dijumpai sedang nganggur. Darah itu dengan menggunakan tingkat keyakinan 90%. Lalu kita buat diketahuinya. N sama dengan 600% didapat dari 600 angkatan kerja. Lalu X bar sama dengan 60 didapat dari 60 dari sampel random. 1 dikurang alfabet sama dengan 90%. Lalu didesimalkan 0,90. Nah, lalu alfabet alfa sama dengan 10% sama dengan 0,10. Z alfa sama dengan 1 dikurang 0,90 sama dengan hasilnya 0,1. 0,1 dibagi 2 sama dengan 0,05. Z 1 dikurang alfa sama dengan 90% dikurang 0 sama dengan 0,90%. Z buka kurung 1 dikurang alfa bagi 2 sama dengan hasilnya 0,45. Lalu Z sama dengan hasilnya 1,65. Baru kita mulai menulis. Di sini P bar sama dengan X dibagi N. Lalu 60 dibagi 600 sama dengan hasilnya 0,1.
Lalu kita buat S P bar. Nah, lalu untuk rumusnya akar kuadrat buka kurung P bar buka kurung lagi 1 dikurang P bar tutup kurung 2 kali sama dengan dibagi N sama dengan akar kuadrat buka kurung 0,1 buka kurung 0 dibagi 1 dikurang 0,1 sama bagi 600. Nah, lalu hasilnya sama dengan 0,00474. Nah, lalu kita buat rumus keduanya. P sama dengan buka kurung I-bar kurang Z alfa dibagi 2 dikali akar kuadrat P buka kurung 1 dikurang P bar dibagi N. Lebih besar P lebih besar P bar sama dengan Z alfa beta sama dengan akar kuadrat P bar dikurang 1 kurang P bar tutup kurung dibagi N sama dengan 1 kurang alfa. Nah, 0,1 dikurang 1,65 dikali 0,00047 didapat dari hasil ini ya. Lebih besar P lebih besar 0,1 ditambah 1,65 dikali 0,00474 sama dengan disclaimer yang tadi, maaf ya, ini itu kurang dari bukan lebih dari, maaf untuk kesalahan kata. Maka jawabannya mari kita lanjutin. Jawabannya 0,0992 kurang dari P kurang dari 0,100781. Maka untuk lebih sederhananya lagi 9,92% kita persenkan ya, kurang dari P kurang dari 10,07%. Maka interval keyakinan proporsi menganggur di daerah itu adalah 9,92% sampai dengan 10,07% pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Sutika Febriati, NIM 63220250. Di sini saya akan menjelaskan tentang selisih dua proporsi. Nah, ini contoh soalnya, suatu penelitian untuk mengetahui perbedaan proporsi wanita dan pria dalam mengunjungi pameran seni rupa. Jika sampel wanita sebanyak 400 dan sampel pria 200 dari 800 pengunjung yang menyukai pameran seni rupa. Carilah taksiran interval kepercayaan 90% dari selisih proporsi sesungguhnya pengunjung wanita dan pria yang menyukai pameran seni rupa. Nah di sini udah diketahui N-nya, N1 sama N2-nya itu udah sama yaitu 800. Untuk mencari P1-nya itu rumus P itu X dibagi sama N ya. Terus di sini P1-nya itu tadi 400 dibagi sama 800 sama dengan 0,5. Untuk mencari Q-nya 1 dikurang sama P1. 1 dikurang sama P1-nya tadi 0,5 sama dengan 0,5. Terus yang P2-nya sama kayak P1 yaitu 300 dibagi 800 sama dengan 0,375. Nah, untuk mencari P2-nya itu sama aja
0,625. Untuk interval kepercayaannya yaitu 1 dikurang alfa sama dengan 90%, alfa sama dengan 1 dikurang 0,9. 95% itu dijadiin desimal dulu yaitu 0,9. Terus 1 dikurang 0,9 sama dengan 0,1. Untuk mencari tabel Z-nya, kita untuk mencari tabel Z-nya itu Z dibagi Z alfa per 2 sama dengan Z 0,1 dibagi 2 sama dengan Z 0,05. Hasil dari Z 0,05 itu yaitu 1,65. Setelah diketahui semuanya, kita masukin rumusnya. Rumusnya itu P bar 1 dikurang P bar 2 plus minus Z alfa per 2 diakalin 4 P bar Q1. P bar 1 dikali Q bar 1 dibagi N1 ditambah P bar 2 dikali Q bar 2 dibagi N2. Terus habis itu kita masukin tadi P1 nya itu 0,5 dikurang 0,375. Nah, plus minus Z alfa per 2 nya tadi 1,65. Terus akar P bar 1 nya itu 0,5 dikali 0,5 dibagi N nya tadi 800 ditambah P2 bar nya 0,375 dikali 0,625 dibagi 800. Nah hasilnya 0,5 dikurang 0,375 sama dengan 0,125 plus minus 1,65 akar dari 0,5 dikali 0,5 dibagi 800 yaitu 0,00031 ditambah hasil dari 0,375 dikali 0,625 yaitu dibagi 800 yaitu 0,00029. Jadi hasilnya 0,125 plus minus akar dari 1,65 dikali akar dari 0,00665 sama dengan 0,125 plus minus hasilnya 0,40. Nah ini udah diketahui 0,125 plus minus 0,40. Kita jabarin tepi atasnya 0,125 dikurang sama 0,40 kurang dari P1 dikurang P2 kurang dari 0,125 ditambah 0,40. Nah hasilnya 0,085 kurang dari P1 dikurang P2 kurang dari 0,165. Jadi kesimpulannya, dari kepercayaan 90% jika taksiran interval 90%, selisih proporsi sesungguhnya itu berada di antara 0,085. 0,85 nya itu dijadiin persen ya kalau proporsi dua selisih. Jadi 8,5% sampai dengan 16,5%. Ini hasil akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Devi Pratiwi dengan NIM 63220596. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penduga interval proporsi. Baik, sekarang kita akan masuk ke soalnya ya. Dari suatu sampel acak 600 murid, diketahui bahwa 260 orang menggunakan handphone. Berapa ukuran sampel agar kita dapat percaya 95% dan margin kesalahannya adalah sebesar 33%. Baik, sekarang kita masuk ke diketahui dulu ya. Di sini tadi diketahuinya sampel acaknya 600, berarti N sama dengan 600. N itu jumlahnya ya. Terus ada P bar. P barnya itu dia sebanyak tadi 260, diketahuinya sebanyak 260 orang menggunakan handphone. Nah, habis itu dibagi 260 dibagi 600. 600 tadi jumlah acak muridnya. Sampel acak murid. Jadi 260 dibagi 600 hasilnya 0,43. Lanjut di Q bar. Q barnya rumusnya itu 1 dikurang P. Jadi 1 dikurang P-nya tadi 0,43 masukin, hasilnya jadi 0,57. Selanjutnya ada E. E itu dia margin kesalahan ya. Margin kesalahannya tadi sebesar 3%. 3% itu kita jadiin desimal, jadinya 0,03.
Lanjut ke intervalnya. Intervalnya itu ada 1 dikurang dengan alfa, 1 dikurang alfa sama dengan 95%. Tadi ya kita dapat tingkat kepercayaannya itu 95%. Jadi abis itu lanjut ke alfanya. Alfanya sama dengan 1 dikurang 95% tadi, tapi udah dijadiin desimal, jadinya 1 dikurang 0,95, hasilnya 0,05. Jadi alfa yang kita dapat itu sebesar 0,05. Terus kita ke tabelnya. Jadi kan tabelnya itu ada 2 ya, yang saya ketahui ada 2, ada tabel T dan juga tabel Z. Di sini saya akan memakai tabel Z. Tabel Z-nya rumusnya Z alfa dibagi 2. Z alfanya tadi diketahuinya 0,05. Jadi masukin nih, Z 0,05 dibagi 2, hasilnya 1,96. Itu baru pencarian yang udah kita ketahui dan intervalnya. Selanjutnya kita akan jawab soalnya dengan cara berikut. Ini ada rumusnya ya, ada rumusnya. Rumusnya itu N sama dengan Z alfa per 2 pangkat 2 dikali dengan P bar dikali lagi dengan Q bar. Terus lanjut dibagi sama E pangkat 2. Jangan lupa tutup kurungnya. Setelah kita mengetahui rumusnya, lanjut kita masukin aja nih. Kalau udah tahu rumus dan tadi udah dicari semua, tinggal masukin aja hasil-hasil yang tadi udah kita cari. Z alfa per 2. Tadi Z alfa per 2 itu hasilnya jadi Z 0, alfanya kan 0,05 dibagi 2 pangkat 2 dikalikan dengan P bar. P barnya tadi kita dapat sebesar 0,57. Jadi dikali 0,57 dikali lagi dengan Q bar. Maaf, salah. Tadi P barnya, maaf. P barnya kita dapat 0,43. Di sini jadinya 0,43, maaf ya. Terus Q barnya baru 0,57. 0,57 dibagi dengan E-nya tadi 0,03 pangkat 2. Baru kita tadi kan ini udah kita masukin nih, langsung kita jumlahin ya. Z 0,05 bagi 2 pangkat 2 itu hasilnya 3,8416 dikalikan dengan 0,43, turunin aja ya, sama 0,57 diturunin aja langsung, dibagi dengan 0,03 pangkat 2. 0,03 pangkat 2 itu hasilnya 0,0009. Hasilnya yaitu 0,9415 dibagi dengan 0,0009, hasilnya yaitu 1046. Ya, ini udah saya perkecil jadi 1046, itu udah diperkecil. Oke. Baik, sekian dari penjelasan materi penduga interval proporsi. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.